jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Indra Puspa dari IFGF, International Full Gospel Fellowship. Saya minta berdiri, kasih aplaus saudara-saudara. Ya. Oke, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat dan setia. Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat dan setia. Haleluya, sungguh satu anugerah Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Kita boleh beribadah kepada Dia, kita boleh memberikan yang terbaik untuk Dia. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Lebih dalam lagi, kita nikmati kebersamaan kita dengan Bapa kita. Diam dekat dengan Dia. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, bagi Dia. Naikkan korban pujian kita, korban yang terindah bagi Tuhan. Ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Seperti seorang anak yang kembali kepada bapaknya, mari kita datang kepada Bapa, dekat-dekat dengan Bapa kita. Rasakan kedamaian dari Dia, rasakan
kekuatan yang diberikan untuk kita. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, Sebab Dialah yang kudus, Raja segala raja. ku bernyanyi. Bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Naikkan pujianmu, Naikkan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat, hanya di dalam hadirat Tuhan kita merasakan kebahagiaan yang sejati. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dan di dalam hadirat Tuhan kita bisa menemukan iman kekuatan. iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya. Sekali lagi naikkan dengan sungguh-sungguh dengan imanmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan semuanya, segalanya Tuhan Kau curahkan dalam hadirat-Mu. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kebahagiaan. Kami rasakan damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku temukan iman kekuatan. Mari sembah Dia, nyatakan ucapan syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, sorakkan kemenangan-Mu, sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang besar, yang memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami dapatkan segalanya Tuhan. Kami dapatkan segalanya Tuhan. Semua boleh berlalu Tuhan. Kami boleh menghadapi masa-masa sulit Tuhan.
Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar, Engkau yang memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Iman dan kekuatan Tuhan kami dapatkan hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dialah yang besar, Dialah yang tidak ada tandingannya. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar nama-Mu Tuhan, orang kemenangan. Katakan dengan semangat, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, Dialah kami dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu benar. Bapak Ibu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Pastinya tidak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar. Mendengar nama Tuhan Yesus, semua musuh gemetar.
besar. Dia lebih besar dari masalah kita. Katakan kanan kiri, dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari masalahmu. Dialah yang besar. Amin. Kita katakan sama-sama ya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Katakan dengan iman. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kita semua memuji Tuhan karena Dia besar dan mulia. Ekspresikan ya pujian kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, betapa sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh,
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Dia adalah Bapa yang setia. Walaupun dia besar, dia mulia, tapi dia bukan Allah yang tidak terjangkau oleh kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam ketidaktaatan kita pun dia selalu ada. Dia tetap setia kepada kita. Singer akan menyanyikan pujian ini, kita renungkan pujian ini. Dia setia, dia Allah yang setia. Kau setia. Dalam segala musim hidupmu, dia Bapa yang setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari nikmati kasih Tuhan. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang Dan selamanya, dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memeluk kita, bahkan dia menggendong kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Bahkan dia mengangkat kita lebih tinggi, lebih dari seorang pemenang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dari dalam hati kita. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah ini pengakuan kami Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu,
begitu nyata dan begitu besar dalam setiap perjalanan hidup kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kadang-kadang kami jauh, kami tidak setia, Engkau Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami telah menaikkan pujian kami buat Tuhan, dan sebentar kami akan berikan tanah hati kami menjadi sebuah tanah hati yang subur, yang Tuhan isi dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini tepat tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat yang melayani kita hari ini. Makasih buat tim Praise and Worship dan tim media dan semua teman-teman volunteer yang sudah melayani kita dari ibadah pertama sampai ibadah kedua hari ini. Makasih buat Bapak Gembala dan semua majelis di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama semua teman-teman pendeta di tempat ini. Senang hari ini ada kembali di tempat ini setelah sekian lama, mungkin gak ada. Kita terjebak pandemi, dulu semua kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita waktu untuk istirahat. Bener gak ya? Pernah gak doa sama Tuhan, Tuhan kayaknya enak kalau di rumah, gak banyak kegiatan karena terlalu sibuk, punya banyak kegiatan. Tuhan kasih kita pandemi 2 tahun, sebagian mungkin 1 tahun di rumah terus. Beberapa di antara kita berdoa, Tuhan normal lagi aja, gak usah istirahat gak apa-apa, yang penting kita bisa aktivitas. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Di ibadah kedua bicara tentang start small. Di ibadah pertama saya bicara tentang get up, stand up. Di ibadah kedua saya akan bicara tentang memulai segala sesuatu dengan yang kecil. Katakan kanan kirimu, jangan meremehkan yang kecil. Kita buka Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di jeda-jeda waktu istirahat saya nonton Netflix. Dan saya nonton salah satu film berjudul 12 Mighty Orphans. Next slide boleh? Saya nonton sebuah film berjudul 12 anak-anak panti asuhan. Film ini menceritakan kisah salah satu pelatih football. Dia dikirim untuk melatih di salah satu SMA daerah pinggiran di salah satu kota dari Amerika, bukan kota yang besar. Salah satu kota yang sangat kecil, kemudian dia disuruh mengajar salah satu SMA yang hampir semua orang-orang yang ada di tempat itu orang-orang yang kaum minoritas dibandingkan orang-orang yang lainnya. Dan ketika dia mengajar di tempat itu, karena dulunya dia adalah seorang pemain football Amerika, dia rindu sekali mengajarkan anak-anak itu untuk bermain football. Dan akhirnya dia kumpulkan beberapa anak-anak SMA untuk diajak bermain football. Dia berpikir bahwa desa di tempat dia mengajar punya sebuah anak-anak yang sudah biasa bermain football. Dan akhirnya datanglah 12 anak-anak dan semua di antara mereka adalah yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan. Dan hari pertama waktu mereka berlatih, tidak ada satu orang pun anak-anak itu yang mengenakan sepatu. Karena mereka orang miskin, mereka orang susah, panti asuhan, semuanya datang ke lapangan dengan kaki telanjang, dengan memakai celana seadanya, dengan memakai baju seadanya, tidak baju football yang lengkap. Kemudian pelatihnya berkata kepada mereka, pernahkah kalian bermain football? Dari 12 orang itu tidak ada satu orang pun di antara mereka yang pernah bermain football Amerika. Kemudian dia bertanya pertanyaan kedua, adakah di antara kalian minimal yang pernah megang bola football 1 kali di sepanjang hidup kalian? Ada satu orang anak yang memegang bola football di
Dan dia berkata, aku pernah memegang bola football ketika aku kecil. Kemudian pelatih ini tidak patah semangat, dia mulai melatih mereka dengan giat. Dari hari lepas hari, dia melatih mereka dari tidak bisa bermain sampai mereka sedikit bisa bermain. Dan satu kali ketika mereka bertanding dengan salah satu SMA yang lain, dari awal ketika mereka datang ke lapangan, mereka udah minder banget dengan diri mereka. Kenapa? Karena hampir semua mereka tidak mengenakan sepatu yang layak seperti sepatu orang-orang yang bermain football. Dan kebetulan mereka harus bertanding dengan salah satu SMA, anak orang-orang kaya yang ada di tempat itu. Di kota yang agak lebih kota daripada desa mereka. Ketika mereka datang, semua anak-anak itu melecehkan mereka, ngejek mereka, orang miskin, pakaian mereka pakaian yang seadanya. Mereka tidak mengenakan sepatu football. Dan sebelum masuk ke lapangan, mereka udah minder banget, mereka udah kalah mental secara duluan. Dan ketika dalam pertandingan itu mereka dibantai habis. Dan pulang dari tempat itu mereka nangis, mereka kecewa, mereka marah, mereka bilang sama pelatih mereka, memang kita nggak layak main football. Ini adalah permainan orang-orang kaya dan memang kita tidak ditakdirkan untuk bisa bermain football. Tapi pelatihnya selalu mengencourage mereka dan pelatihnya berkata kepada mereka, nggak peduli seberapa kayanya kamu, seberapa miskinnya kamu, yang penting kamu punya semangat untuk terus berjuang. Dan akhirnya mereka berlatih kembali dan singkat cerita, akhirnya mereka memenangkan pertandingan dari kota mereka, masuk ke negara bagian Amerika, dan dalam salah satu pertandingan besar hampir saja mereka menang. Tapi di babak pertandingan itu mereka kalah jadi nomor 2. Inti cerita dari cerita ini bahwa nggak peduli dari mana kita memulainya, yang penting kita harus belajar untuk memulai perjalanan hidup kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ketika saya melihat tayangan ini, saya selalu melihat flashback kehidupan saya. Saya masih ingat ketika saya sekolah Alkitab, saya lulus sekolah Alkitab, saya melihat bagaimana anak-anak pendeta pada waktu itu yang karena memang mereka dilahirkan dari anak-anak seorang hamba Tuhan yang besar. Ketika saya masih ngepel rantai sebagai pengerja, mereka baru pulang dari sekolah Alkitab, mereka udah bisa khotbah di gereja mereka. Padahal menurut saya sekolah lebih duluan daripada mereka. Karena mereka anaknya pendeta di tempat itu, mereka udah bisa naik mimbar, mereka udah khotbah. Kenapa? Karena mereka punya semua fasilitas yang ada. Setiap kali saya lihat mereka, saya selalu iri. Saya bilang saya sekolah duluan, mungkin di sekolah itu saya lebih pintar dari mereka. Tapi karena mereka punya fasilitas yang lebih baik, mereka selalu mendapat kesempatan yang lebih layak daripada apa yang saya dapatkan. Dan ketika saya melihat mereka, semakin saya melihat mereka, kadang-kadang semakin iri dalam hati saya. Kenapa? Karena seolah-olah apa yang mereka punya jauh lebih banyak dari apa yang saya punya. Tapi pelan-pelan saya melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sampai hari ini. Sampai hari ini saya melihat bahwa apa yang saya punya, apa yang saya miliki, mungkin gak jauh berbeda dengan apa yang mereka miliki. Tapi masalah terbesar, perhatikan baik, bukan soal dari mana kita memulai. Tapi apakah kita mau memulai segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan teman-teman dikasihi Tuhan, khususnya buat teman-teman yang masih muda. Seringkali banyak orang tidak memulai segala sesuatu bukan karena mereka tidak memilikinya. Perhatikan baik, next slide. Seringkali banyak orang tidak memulai segala sesuatu bukan karena mereka tidak punya. Tetapi karena mereka merasa apa yang mereka punya itu terlalu sedikit. Apa yang mereka punya terlalu kecil. Beberapa di antara kita baru pulang dari sekolah, beberapa di antara kita baru pulang dari kuliah. Kita udah coba bangun bisnis yang satu, kita udah coba lamar pekerjaan dari satu perusahaan yang satu. Mungkin dari 40 perusahaan yang kita berikan lamaran kita, belum dapat satu panggilan pun. Sementara teman-teman kita karena mereka punya orang tua yang cukup lebih sukses dari kita, karena papa mamanya memang lebih maju dari kita, karena mereka seorang pengusaha, baru selesai mereka pulang kuliah, mereka langsung dikasih pekerjaan yang lebih besar. Beberapa di antara kita kadang-kadang iri dengan apa yang mereka punya. Kenapa? Karena kita berpikir mereka nggak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya, karena mereka memiliki fasilitas yang jauh lebih besar. Perhatikan baik, masalahnya sekali lagi bukan dari mana kita memulainya, tapi apakah kita mau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kasih. Seringkali banyak kita nggak mengerjakan segala sesuatu yang ada di tangan kita, karena kita merasa apa yang ada di tangan kita terlalu kecil. Kita memulai pelayanan kita. Kita merasa kita nggak pinter khotbah seperti orang-orang yang lain. Seperti Pak Yus, seperti Pak Elias, seperti Bapak Gembala,
Seperti majelis yang lain, beberapa di antara kita berpikir bahwa kita nggak mungkin bisa khotbah. Kemudian beberapa di antara kita melihat penari-penari yang ada di depan. Beberapa di antara kita ngerasa aku pengen banget nari, tapi kadang-kadang mukul aja iramanya nggak jelas. Ngelihat worship leader kayaknya ngomongnya enak banget, nyanyinya enak banget. Dia nggak perlu nyanyi, baru angkat tangan, hadirat Tuhan turun kayaknya. Kalau kita baru angkat tangan, hadirat Tuhan pergi. Kita ngerasa bahwa apa yang kita punya terlalu kecil. Seringkali banyak orang tidak memulai segala sesuatu bukan karena mereka nggak punya. Tapi karena mereka merasa apa yang mereka punya terlalu kecil. Perhatikan baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Terlalu lama kita melihat apa yang ada di tangan orang lain. Perhatikan baik. Seringkali nggak membuat kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih di tangan kita. Halo? Karena terlalu lama kita melihat segala sesuatu yang ada di tangan orang lain. Kadang-kadang membuat kita nggak bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Coba awal pertama beberapa di antara kita dikasih handphone misalnya. Waktu kita dikasih handphone oleh seseorang, kita ngerasa bahwa handphone kita ini bagus banget. Setiap hari, waktu kita dapat handphone ini kita lap terus handphonenya. Kita lihat. Kemudian kita ketemu dengan orang lain yang handphonenya lebih bagus daripada handphone kita. Seringkali kita melihat handphonenya orang lain, lihat fitur-fiturnya dia punya. Lama-lama kita merasa apa yang ada di tangan kita kayaknya kurang bagus. Dulu awal kita pengen banget beli sepeda motor, karena kemana-mana kita naik sepeda. Satu kali kita dapat beli sebuah sepeda motor dan waktu kita pakai sepeda motor kita seneng banget. Naik sepeda motor kita kemanapun kita naik sepeda motor. Saking takut bensinnya habis, saking takut ini kita dorong sepeda motornya. Saking bahagianya dapat sepeda motor, seneng banget. Kemudian baru kita naik sepeda motor, tiba-tiba ada mobil yang lewat di samping kita. Terus kita liatin mobilnya. Lama kita ngeliat mobilnya. Langsung kita merasa sepeda motor kita kayaknya gak ada artinya. Baru orang naik mobil. Wah, satu kali kita pengen naik mobil. Kita dapat beli mobil. Kita ngendarai mobil kita. Bahagia sekali kita karena gak kehujanan, gak kepanasan. Tiba-tiba ada mobil yang lain lewat. Kita cuma dengar suaranya, mobilnya udah hilang. Tapi sekarang orang yang punya mobil mewah, kembali naik sepeda. Bapak Ibu nangkap cerita saya? Dulu kita gak mau naik sepeda, kenapa? Karena naik sepeda motor. Habis naik sepeda motor, naik mobil. Sekarang hampir semua mereka yang punya mobil, kembali naik sepeda siang-siang. Kecolo naik sepeda gitu kan. Bener gak? Dulu gak pengen kepanasan, sekarang sengaja panas-panasan tuh. Pulang dari Colo jam 10. Kemarin beberapa teman saya baru ikut ring Muria nih. Muria.com. Naik sepeda. Teman-teman, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita punya terlalu kecil sehingga kita gak bersyukur. Nah, hari ini kita belajar dari sebuah perumpamaan tentang biji sesawi. Katakan biji sesawi. Saya pengen Bapak Ibu lihat ayat ini, next slide boleh? Firman Tuhan berkata demikian, memang biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Alkitab berkata dengan jelas, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi, saya senang kata tetapi itu menunjukkan kontras. Kalau kita belajar hermeneutika, ilmu menafsirkan Alkitab, kata tetapi itu menunjukkan kontras. Dia berkata memang benih itu, biji itu yang paling kecil. Kata paling kecil itu artinya dibandingkan dia gak ada sesuatu yang kecil. Kecilnya mentok. Udah itu yang paling kecil dibandingkan sesuatu yang lain. Gak ada yang lebih kecil dari biji sesawi itu. Yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi dia bilang memang itu kecil, tetapi apabila sesawi itu sudah tumbuh, dia akan menjadi lebih besar. Katakan lebih besar. Alkitab berkata sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan ada beberapa kata bahkan menjadi pohon. Lihat progresifnya, dari benih, jadi sayur, kemudian tumbuh lebih besar, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Yang pertama yang ingin saya ngajak kita belajar sama-sama bicara tentang proses. Katakan proses, next slide boleh. Hal yang pertama yang bisa kita ambil pulang hari ini adalah bicara tentang proses. Percayalah Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, milikilah mentalitas yang benar, yaitu mentalitas yang menyukai proses. Next slide.
bukan instan. Mari kita bangun mentalitas dalam hidup kita, mentalitas yang menyukai proses, bukan menyukai instan. Hari-hari ini semua orang senang segala sesuatu yang instan. Kita nggak suka banget sesuatu yang lama. Kita nggak suka sesuatu yang beberapa anak muda selalu ngomong lemot banget. Handphone kita kalau loading aja buffering gitu, kita nggak seneng banget. Kita pengen sesuatu itu instan, sesuatu itu cepat. Kita pengen bangun bisnis hari ini, besok bisnis kita langsung lebih besar. Hari ini kita buka akun Instagram, baru kita punya follower 1, besok kita berharap bangun tidur follower kita jadi 1000. Besok kita bangun lagi, kita berharap follower kita jadi 10.000. Besok kita bangun lagi, kita berharap follower kita jadi 100.000. Makanya banyak anak-anak yang rela hanya pengen beli follower di Instagram. Kenapa? Karena mereka gak suka proses. Hari ini follower kita tambah 1. Gila nih, sebulan tambah 1 lagi. Akhirnya kita semua orang, handphone semua orang kita ambil follow kita. Kenapa? Kita gak suka proses. Kita buka akun TikTok hari ini, besok kita berharap semua akun TikTok kita bisa jadi akun yang besar. Kita gak suka proses. Hari ini kita bekerja, kita berharap usaha yang kita kerjakan langsung jadi usaha yang besar. Padahal kita tahu bahwa salah satu hal yang tidak mungkin Tuhan lewatkan dalam hidup kita, next slide, adalah proses. Sepanjang saya membaca Alkitab, salah satu hal yang tidak mungkin Tuhan lewatkan dalam hidup kita kalau Tuhan ingin membawa kita besar adalah proses. Kenapa proses itu penting? Proses itu yang membentuk pondasi dasar kehidupan kita. Orang yang tidak punya proses adalah orang yang tidak punya dasar yang kuat dalam hidupnya. Tapi kalau mereka pernah mengalami proses dalam hidup mereka, mereka dibangun dengan dasar yang kuat dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka gak akan pernah goyah. Kenapa? Karena mereka punya pondasi yang kuat, mereka punya dasar yang kuat. Sepanjang saya membaca Alkitab, Tuhan tuh gak pernah melewati proses. Musa harus menunggu 40 tahun. Bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan melewati 40 tahun. Semua orang yang Tuhan pakai besar, mereka pernah mengalami proses yang panjang dalam hidup mereka. Kenapa? Karena proses itu penting. Katakan kanan kirimu, proses itu penting. Ya, kenapa? Karena masalah terbesar bukan soal seberapa cepat Anda bertumbuh, tetapi apakah kita mengalami pertumbuhan yang benar bersama dengan Tuhan. 2 slide lihat di setelah ini. Kenapa? Karena ada kalanya pertumbuhan yang terlalu cepat bukanlah pertumbuhan yang baik. Perhatikan baik. Ada kalanya pertumbuhan yang terlalu cepat bukanlah pertumbuhan yang baik. Berapa banyak orang kemarin terjebak dengan money game, robot trading. Kenapa? Karena pengen cepat. Satu hari bisa cuan 1%. Cepat banget, gila kalahin bunga bank. Semua orang tergiur. Kenapa? Karena pengen dapat keuntungan yang cepat. Perhatikan baik. Ada kalanya sesuatu yang cepat belum tentu sesuatu yang baik. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang kelihatannya menggiurkan. Hati-hati dengan segala sesuatu yang kelihatannya ingin membawa kita cepat. Hati-hati. Kenapa? Karena ada kalanya sesuatu yang cepat belum tentu menjadi sesuatu yang baik. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah makan pisang? Waktu kita lihat pisangnya, kita lihat pisangnya sama-sama kuning. Sama-sama menawan buat kita. Kita lihat yang A, kemudian kita lihat yang B, sama-sama menawannya. Tapi waktu kita makan, yang ini manisnya banget, enak. Yang ini waktu kita makan agak sedikit kecut. Apa bedanya? Satu masaknya beneran, satu karbitan. Sama-sama, kelihatannya bagus. Tapi salah satu melewati proses yang benar, salah satunya tidak melewati proses yang benar. Jadi kalau hari-hari ini beberapa di antara kita sedang mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita kayaknya menunggu lama banget, kita menunggu sesuatu yang Tuhan belum jawab dalam hidup kita. Kita sedang ada di jalan yang tepat. Bilang sama kanan kirimu, kamu ada di jalan yang tepat. Karena kelihatan dari wajahmu yang nunggu terus, bilang. Ya, jadi sebetulnya kita ikuti aja semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena proses adalah hal yang paling penting dari sebuah perjalanan keberhasilan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya melihat hasil atau tujuan,
tetapi Tuhan juga melihat proses yang kita jalani ketika kita mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena orang sering sekali melihat apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan selalu lihat motivasi kita ketika mengerjakannya. Saya percaya bahwa orang yang setia dengan proses pasti akan mengalami progres yang baik. Bisa katakan amin? Jangan pernah khawatir ketika kita hanya memulai segala sesuatu dari yang kecil. Perhatikan baik. Hanya orang kecil yang tidak mau mengerjakan hal yang kecil. Halo? Hanya orang kecil yang tidak mau mengerjakan hal yang kecil. Karena sesuatu yang besar itu selalu lahir dari hal-hal yang kecil yang dikerjakan dengan tekun secara terus-menerus. Sekali lagi, hanya orang kecil yang tidak mau mengerjakan hal-hal yang kecil. Karena sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya firman Tuhan berkata ketika kita setia melakukan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan kasih hal-hal yang besar dalam hidup kita. Bisa katakan amin. Saya melihat pertama kali ketika saya bertobat, saya nggak bisa pelayanan karena saya dulunya nakal. Kemudian saya memutuskan tinggal di gereja. Yang saya lakukan di gereja cuma ngepel lantai, bersihin gereja. Itu yang saya lakukan setiap hari. Bersihin kotoran di samping gereja karena saya tinggal di kampung. Bersihin kotoran ayam yang nakal banget setiap hari mengeluarkan kotoran tanpa lihat tempatnya. Saya bersihkan setiap pagi, habis saya bersihkan, mereka keluarin kotoran lagi, pengen tak potong ayamnya jadi KFC aja nih. Setiap hari saya bersihin itu. Selama berbulan-bulan di tempat itu, enggak ngelakuin apapun. Dan saya masih ingat satu kali pendeta saya tiba-tiba bilang, Dra, nanti berapa minggu depan kamu khotbah. Saya bilang, jangan om, saya nggak bisa khotbah. Saya bilang, enggak, 3 bulan ke depan kamu khotbah. Saya bilang, nggak bisa om. Saya mau melayani Tuhan tapi saya nggak mau khotbah. Terus dia bilang, kamu mau seumur hidup cuma ngepel lantai. Dia bilang. Dan akhirnya saya terima jadwal khotbah 3 bulan ke depan. Dari hari saya diterima, selama 3 bulan saya nggak bisa tidur kayaknya. Kenapa? Setiap kali tutup mata ingat 3 bulan lagi saya mau khotbah. Setiap kali tutup mata ingat 3 bulan lagi saya mau khotbah. Kayaknya nggak enak banget. Saya masih ingat saya berpuasa 40 hari hanya untuk khotbah di anak-anak youth yang jumlahnya 16 orang. Dan khotbah pertama saya tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan saya masih ingat hari pertama saya khotbah, saya maju dengan gagah perkasa. Saya bawa semua catatan saya khotbah, saya mulai khotbah dari menit pertama. Sampai di menit ke-15 saya melihat semua catatan khotbah saya tiba-tiba hilang. Dan saya nggak tahu mau ngomong apa di menit ke-16. Di menit ke-17 saya bilang, saya minta Bapak Gembala untuk melanjutkan khotbah saya. Ini beneran. Khotbah saya Bapak Gembala maju ke depan, meneruskan khotbah saya sampai 30 menit ke depan. Saya turun dari mimbar itu persis seperti seorang pecundang. Dan saya bilang sama Gembala saya, om mulai besok saya gak mau khotbah lagi om. Tapi pendeta saya bilang apa? Minggu depan khotbah lagi. Ngepel lantai, saya sekolah Alkitab selama 3,5 tahun. Ada di sekolah Alkitab. Semua melewati proses. Kenapa? Karena proses itu penting. Bilang sama kanan kirimu, proses itu penting. Dan yang kedua ngalami progres, katakan progres. Saya percaya segala sesuatu yang ngalami proses yang baik, pasti akan ngalami progres yang baik. Progres bukanlah sesuatu yang didapat hanya dalam satu malam. Tetapi progres terjadi karena perjuangan dari hari lepas ke sehari. Seorang yang bernama Anthony Robbins berkata demikian, no matter how mistake you make, tidak penting seberapa banyak kesalahan yang pernah kamu buat, dia bilang. Atau tidak terlalu penting seberapa lambatnya progres yang kamu punya. Tapi kalau kamu mau terus berubah dalam hidupmu, kamu pasti akan menjadi orang yang lebih baik dibandingkan daripada orang-orang yang tidak pernah mau berusaha berubah di sepanjang kehidupannya. Saya sangat percaya bahwa sedikit progres yang terjadi itu penting. Karena perubahan yang besar itu selalu dimulai dari progres yang kecil yang kita kerjakan setiap hari. Bisa katakan amin? Terus saja fokus pada perubahan-perubahan kecil yang kita buat dari hari lepas hari. Bagi teman-teman yang bekerja, setiap hari kita harus berubah. Kalau buat perubahan, jangan buat perubahan yang besar. Kantor kita masuk jam 8, biasa kita sampai di kantor 8:05, 8:10. Kenapa kita bermain di estimasi 15 menit dispensasi kantor yang kasih buat kita?
Kita selalu bermain di situ 8:05, 8:10, yang penting tidak di 8:15. Mau gak kita buat progres kecil dalam hidup kita? Besok datang ke kantor jam 8. Kalau buat perubahan jangan terlalu besar. Nanti kita kaget sendiri dengan perubahan kita. Hari ini biasa datang kantor 8:05, bangun komitmen, besok aku mau ke kantor jam 7:30. Bilang sama kanan kirimu, terlalu jauh. Bilang. Buat progres kecil dulu aja. Besok datang kantor jam 8. Udah stay jam 8 ke kantor selama 6 bulan. Buat progres kecil lagi. Besok datang ke kantor jam 8:05. Kenapa penting buat kita masuk ke kantor lebih daripada sebelum jam yang sudah ditentukan? Supaya kita bisa mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan di hari itu. Halo? Itu hal-hal yang kecil. Nggak ada orang-orang berhasil dalam hidup ini yang mereka nggak pernah membuat progres kecil dalam hidup mereka. Buat aja perubahan-perubahan kecil. Bagi teman-teman yang pelayanan, kita harus datang pelayanan jam berapa? Di tempat kami ibadah pertama itu jam 8, ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 11:45. Seri kita ibadah terus-terusan. Tapi semua kita harus sampai di gereja jam berapa? 6:30. Ibadah mulai jam berapa? 8. Tapi semua volunteer harus sampai 6:30. Semua volunteer harus stay di gereja 6:30. Karena jam 7 kita akan mulai pre-service. Kita akan doa bareng-bareng, kita sembah bareng-bareng, kemudian kita briefing untuk ibadah kita sepanjang 3 ibadah itu. Dan kita melihat semua volunteer kita adalah orang-orang yang tepat pada waktunya. Jarang banget di antara mereka yang lewat jam 6:30 lewat 5. Setiap kali mereka lewat kita kasih peringatan buat mereka besok datang lebih cepat. Kenapa? Karena progres itu selalu mulai dari hal-hal yang kecil. Yang penting kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang bangun keluarga, kalau dulu nggak pernah liburan keluarga penting nggak sih? Penting. Kemarin minggu saya baru khotbah di gereja saya tentang sepanjang bulan September kita bicara tentang bulan keluarga. Minggu kemarin saya bicara tentang judulnya waktu bersama. Khotbah saya judulnya waktu bersama. Salah satu quote yang saya tulis di situ adalah kita bisa ada di tempat yang sama, kita bisa ada di waktu yang sama, tapi dengan dunia yang berbeda. Nangkep Bapak Ibu? Kita bisa ada di waktu yang sama, kita bisa ada di tempat yang sama, tapi kita bisa ada di dunia yang berbeda. Kenapa? Sama-sama di rumah, tapi satu nonton drakor, satu main TikTok, satu main apa. Kita bisa ada di tempat yang sama, kita bisa ada di waktu yang sama, tapi kita ada di dunia yang berbeda. Buat perubahan kecil aja. Mulai besok, setiap kali pulang rumah, gak usah deh masuk dalam rumah handphone dimatikan. Jangan dulu, jam makan malam deh. Makan malam bersama, handphone semua ditutup. Gak ada yang boleh main handphone. Kayaknya semua anak-anak gak setuju sama saya hari ini. Udah hal yang kecil aja nih. Waktu kita makan, handphone ditutup deh. Supaya apa? Supaya kita bisa ngobrol. Karena seringkali teknologi itu membunuh komunikasi. Halo? Teknologi yang seharusnya membantu komunikasi, seringkali teknologi juga yang membunuh komunikasi. Buatlah perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita, apapun. Kasih waktu liburan keluarga, perubahan-perubahan kecil. Kenapa? Karena waktu kita fokus pada perubahan, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Perhatikan baik, fokus pada perubahan, bukan pada kesempurnaan. Karena sepanjang kita hidup di dunia ini, kita nggak akan pernah menjadi orang yang sempurna. Makanya biji sesawi itu dari sayur berubah menjadi lebih besar, bahkan menjadi pohon. Dan yang ketiga, bukan hanya proses, bukan hanya progres. Lihat tujuannya untuk apa, purpose. Saya setuju, Alkitab berkata waktu dia udah bertumbuh, dia nggak bertumbuh buat dirinya sendiri. Sampai pohon-pohon bisa bersarang pada dahan-dahannya. Perhatikan baik, tujuan utama dari keberhasilan kita itu adalah memberikan dampak buat orang lain atau memberikan kontribusi. Memberikan nilai tambah dalam kehidupan orang lain. Masalah terbesar bukan soal kita tidak bisa memberi dampak, tetapi kadang-kadang kita tidak mau memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih dampak. Saya percaya apa sih bedanya enak dilihat dan enak dirasakan. Satu kali Tuhan lihat pohon ara itu daunnya lebat. Waktu Tuhan lihat daunnya lebat, Tuhan pengen dekat dengan pohon ara itu. Semakin dia dekat dengan pohon ara itu, dia berharap ada buah.
dari pohon ara itu. Tetapi waktu Tuhan dekat dan Alkitab berkata Tuhan tidak mendapatkan buah pada pohon ara itu. Seringkali kita senang hidup kita dilihat oleh banyak orang kita sukses. Dilihat oleh banyak orang kita berhasil. Tapi pertanyaannya, apakah kita memberikan kontribusi dari keberhasilan yang kita punya? Halo? Waktu Tuhan lihat dia buahnya, daunnya lebat banget. Daun itu enak untuk dilihat. Tapi buah enak untuk dirasakan. Saya berdoa dengan sungguh di balik semua kesuksesan yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu juga bisa berbuah dan berdampak buat banyak orang. Hidup kita bukan hanya untuk dilihat, tapi hidup kita juga dirasakan oleh banyak orang. Sampai Alkitab berkata burung-burung di udara saja dapat bersarang pada sarang-sarangnya. Hari ini ada 3 pesan yang saya sampaikan buat kita. Ngalami proses dalam hidup ini, ngalami progres dalam hidup kita. Dan ingat untuk apa Tuhan memberkati kita. Karena Alkitab berkata Tuhan memberkati kita, supaya kita juga belajar menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama hari ini. Kuatkanku rasa
saudara dikasih Tuhan, ada masa-masa mungkin Tuhan izinkan kita untuk menunggu sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Seringkali kadang-kadang kita iri dengan melihat kehidupan orang lain. Sebagai anak-anak muda kita iri dengan keberhasilan teman-teman kita yang lain. Kadang-kadang karena kita melihat, karena mereka beruntung punya orang tua yang jauh lebih kaya daripada orang tua kita. Mereka punya fasilitas yang jauh lebih banyak dari fasilitas kita. Seringkali kita nggak memulai sesuatu bukan karena kita nggak punya, tapi karena kita merasa apa yang kita punya terlalu kecil dan selalu sedikit. Kita malu dengan latar belakang keluarga kita. Kita malu dengan ekonomi kita. Kita malu dengan pekerjaan kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan biji sesawi itu paling kecil dibandingkan sesuatu yang lain. Tuhan gak pernah melihat dari mana kita memulainya. Tapi yang Tuhan lihat apakah kita mau memulai atau tidak memulai. Percayalah segala sesuatu yang besar itu selalu lahir dari sesuatu yang kecil, yang dikerjakan secara terus menerus. Hanya orang kecil yang tidak mau mengerjakan hal yang kecil. Karena orang besar itu selalu lahir karena mereka tekun mengerjakan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan ada di tangan mereka. Hari ini apapun yang kecil yang Tuhan kasih dalam hidup kita, pendidikan kita, keluarga kita, pelayanan kita, kerjakan itu dengan tekun. Dan hargai setiap progres-progres yang terjadi dalam hidup kita. Setiap hari buat perubahan-perubahan kecil. Buat perubahan-perubahan kecil. Karena proses yang baik pasti akan menghasilkan progres yang baik. Ketika kita mengalami progres yang baik, maka kita pasti akan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Suatu saat waktu kita berhasil, suatu saat waktu kita sukses, jangan lupa, hidup ini tidak berbicara tentang kita, tapi hidup kita juga berbicara tentang Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Tuhan, kami bersyukur Tuhan terus mengingatkan kami hari ini. Apapun yang ada di tangan kami hari ini, kami akan kerjakan itu dengan baik. Entah itu pekerjaan, pendidikan, apapun itu, pelayanan kami. Kami akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya semua yang dipakai Tuhan besar pasti akan mengalami proses dalam hidup mereka. Dan hari ini pun kami akan sabar menunggu. Karena kami akan merasakan bahwa buah yang matangnya dengan baik itu jauh lebih enak. Sama halnya dengan hidup kami Tuhan. Kami izinkan Tuhan terus memproses hidup kami. Supaya kami terus mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Bangun niat dalam hidup kami untuk terus membuat perubahan kecil dalam setiap hari. Dan beberapa kami mungkin yang hari ini sudah menikmati sesuatu yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Ingatkan kami bahwa keberhasilan kami bukan hanya untuk kami juga. Tapi keberhasilan kami juga Tuhan izinkan supaya kami bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Firman-Mu berkata sampai pohon itu besar, burung-burung di udara pun dapat bersarang di dahan-dahannya. Berkati gereja ini, berkati Bapak Gembala, terus kesehatan Tuhan limpah dalam hidupnya. Kuatkan dia terus untuk melayani Tuhan. Berkati semua tim penggembalaan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, semua majelis Tuhan berkati. Gereja kami terus Tuhan berkati, sehingga menjadi kepanjangan berkat Tuhan buat kota kami tercinta ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indra Puspa atas pelayanannya pada kita dalam ibadah raya yang pertama dan yang kedua. Tuhan berkati Pak. Ya,
Lalu berikutnya kita akan menyambut bagi Bapak dan Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami siang hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal, baik yang di bawah maupun yang di atas. Iya. Ada satu ya. Iya. Ya, di atas ada. Ya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah bersama dengan kami. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 atau dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kalau ibadah yang kedua ini hadir juga bisa bangkit berdiri. Ada yang hadir? Ya. Ada lagi? Om Yo, enggak usah berdiri Om. Oh, berdiri. Ya. Ya, kita tetap akan bawa dalam doa bagi mereka yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Mari bersama-sama kita dukung dalam doa dan kita akan buat doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas kejadian kami yang dahsyat dan ajaib oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Tuhan sudah menolong di dalam kehidupan mereka sepanjang tahun berjalan, ada dalam anugerah Tuhan. Kami percaya tahun yang mereka lewati di tengah-tengah suasana yang spesial ini, kalau mereka boleh ada sebagaimana ada, sekarang ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga sudah memberkati mereka baik secara pribadi, memberkati keluarga mereka, memberkati komunitas di mana mereka berada. Dan biarlah mereka selalu hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun di pekan istimewa bagimu, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati dirimu secara pribadi, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau akan melihat perwujudan kasih dan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati mereka. Demikian pula Bapa di sorga, siang hari ini kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan menolong mereka, melawat mereka dimanapun mereka berada. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan melawat di dalam kehidupan mereka. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk bekerja melalui kehidupan mereka. Sembari menunggu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biar mereka terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan menolong di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua sarana yang digunakan, sarana medis yang mereka gunakan, obat-obat yang mereka konsumsi, ataupun terapi-terapi khusus yang mereka harus jalani karena mereka untuk kesembuhan mereka. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami serahkan kepadamu. Engkau urapi itu semua dan Engkau pakai itu semua sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ada dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat gereja Isa Masih Kudus, baik ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan berpisah dengan kami untuk kembali ke Semarang. Sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini. Engkau sudah pakai dan urapi hamba-Mu. Dan apabila sebentar akan meninggalkan kami untuk pulang ke Semarang, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai hamba-Mu sampai di Semarang dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Engkau pakai hamba-Mu yang masih muda ini menjadi saluran berkat bagi jemaat yang dilayani, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami tidak lupa menyerahkan akan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sadar bahwa semua itu karena berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan kuduskan persembahan kami supaya dapat berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan kita semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dialah yang besar, Dialah yang mulia, tidak ada yang tertandingi. Haleluya. Oke, thank you.